Saat ini program ketahanan pangan nasional di tengah keluarga telah dilaksanakan, tidak terkecuali di Kalimantan Tengah. Karena kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan masyarakat dihimbau agar tetap di rumah, melakukan pemanfaatan luasan lahan dengan inovasi tani. Salah satunya program budidaya dalam ember yang di dalamnya terdapat 3 macam kebutuhan pangan, seperti ikan, sayur, dan buah. Namun di Palangkaraya, salah satu pelaku tani, Farhan Slamet, pemilik Airwana Raya Perikanan Terpadu Raja Lele Rawa Gambut, memanfaatkan luasan lahan dengan melakukan modifikasi program ketahanan pangan dengan menyebutnya Isabu atau ikan, sayuran, dan buah dengan material selain ember. Pria yang sudah berpengalaman dalam bidang pertanian juga perikanan ini mengungkapkan proses pembuatan ikan dalam ember atau ikan, sayuran, dan buah dalam satu media harus memperhatikan kualitas oksigen hingga nutrisi pakan sesuai ketetapan berlaku. Salah satu syarat tumbuh untuk tanaman adalah ada nutrisi yang terlarut di dalam air. Budidaya ember itu istilahnya adalah penanaman bermedia air, sebetulnya termasuk aquaponik. Jadi aquaponik itu adalah di mana nutrisi ikan, kotoran ikan atau limbah dari ikan itu dimanfaatkan, diuraikan lagi lewat akar, kemudian untuk bahan atau nutrisi tanaman yang sebagai syarat tumbuh tanaman tersebut. Nah, sekarang kalau tanamannya itu sudah siap sedangkan nutrisinya belum siap, maka pasti tanamannya juga tidak akan bagus. Saya contohkan, nanam kangkung aja yang bahasa saya dibuang ke parit aja tumbuh, ini nggak tumbuh. Kenapa? Karena syarat tumbuh tanamannya nggak terpenuhi, yaitu nutrisi. Kalau dari ikan lele sendiri, nutrisi yang terlarut itu maksimal itu bisa tercapai hanya 400 ppm, di istilah pertaniannya itu adalah ppm. Jadi ppm itu ada satuan ukur sebutan untuk nutrisi yang terlarut di dalam air. Sedangkan untuk tanaman sejenis, kalau kangkung cukup, tapi kalau sejenis tanaman kayak sawi, kailan, apalagi buah, maka yang dibutuhkan nutrisi minimal adalah antara 1000 sampai 2000 ppm namanya. Farhan juga menambahkan bagi warga yang akan melakukan program ini perlu diketahui bahwa untuk ikan hanya lele salah satunya yang mampu bertahan lebih lama, sedangkan ikan lainnya tidak karena memiliki karakter berbeda. Salah satunya ikan yang bisa dipelihara, dibudidayakan dalam ember adalah memang ikan yang berkarakter dia tinggal atau hidupnya di air diam. Salah satu contoh ikan lele, ikan patin, ikan gurame, ikan puyuh, itu tahan di air diam. Tapi kalau dikasih ikan nila, ikan mas, ikan bawal, ikan baung, ya otomatis nggak akan tahan hidup, kecuali apabila ikan-ikan tersebut kolamnya kita tambahi yang namanya blower, artinya oksigen yang keluar, blower, atau aerator, air yang diputar-putar pakai mesin water pump namanya, water pump, air mesin celup. Jadi mesin celup diputar, nah itu baru tahan apabila di kolam atau di ember atau di box dan sebagainya. Nah itu harus ditambahi dengan oksigen untuk menambah oksigen yang ada di dalam air. Nah jadi jangan salah, istilahnya mau ternak ikan asal ada air hidup nggak mesti hidup. Jadi harus kita pikirkan karakter dari ikan tersebut, harus kita pikirkan. Kendala kita ini kadang karena memaksakan diri. Kenapa memaksakan diri? Mau
orang mau ternak ikan tapi dipaksa mau kayak kita yang nggak bisa. Kita harus mempelajari karakter ikan-ikan tersebut, termasuk makanannya apa. Nah, makan ikan itu apa? Apa perlu nutrisi nabati atau perlu nutrisi hewani? Kalau nutrisi nabati itu berarti nutrisi yang berasal dari tanaman. Contoh gurame, nila, kemudian itu adalah termasuk ikan-ikan yang banyak membutuhkan nutrisi nabati, artinya dari pohon. Nah, kita juga ada yang namanya nutrisi hewani. Salah satu ikan yang berkarakter pemangsa nutrisi hewani itu adalah contoh lele, ikan gabus. Karena dia memang banyak kandungan nutrisi atau pakan yang dibutuhkan adalah berasal dari hewani. Farhan Slamet menambahkan penguatan ketahanan pangan juga terus dilakukan para binanya di dalam budidaya baik dalam skala besar dan kecil. Hingga hal ini menjadikan Kalimantan Tengah ke depan mampu berdiri sendiri, tidak tergantung lagi terkait pangan dengan provinsi lain.